Secara alami, Jia Lao bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun ini masalahnya, Doki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang iblis bahkan tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran Majia? Pasangan dari mereka bukanlah satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar mencengkeram. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu, muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang bergulir dan datang. Keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba melintas dari luar kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan segelintir orang elit Douwang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di hati mereka. Cahaya perak menerpa langit. Itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang semuanya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, tampak raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh waktu untuk mendeskripsikannya, hanya 2 hingga 3 detik telah berlalu dari suara raungan yang jelas hingga kemunculan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih mendekati kasar setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung membuat wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-muasal pihak lain. Dia hanya bisa berteriak, "Teman, hati-hati dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan mistik Cloud Sect. Anda mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat mengetahui niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah muram. Saat berteriak-teriak, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Dou Huang dan 2 Dou Wang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia mencoba menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah saat mereka melihat tindakannya. Apakah orang yang tiba-tiba muncul ini tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi 2 Dou Huang dan 2 Dou Wang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampilan kecepatan menakutkan yang diperlihatkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, dia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas, tidak.
Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan tiga lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat ke arah sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepalan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya mengkritik ketika tinju lampu yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan diaglomerasi cepat dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba pecah di tengah teriakan rendah dan dalam. Ledakan oktan, tinju yang dibungkus oleh api tidak terlihat cantik. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepalan tangan itu akan terlepas, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang, kedua tinju itu bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk memulihkan kekuatan. Yundu dan tiga lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah terbang-terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan baju di tangan mereka langsung terlepas saat mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan tiga orang lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan dengan menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Hancurkan serangan gabungan oleh dua Dou Huangs dan dua Dou Wang dengan kekuatan sendiri. Sepertinya hanya Yun San saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun San. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan tiga lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat ini. Orang-orang, sifat seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sesaat sebelum akhirnya menghilang oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu. Yundu dan tiga orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran. Mengapa sekte mistik laut mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam kekaisaran magia? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect masih mengkhususkan diri dalam menindas orang lain dengan angka. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka melihat tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ye Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandangan satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari mata pihak lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suaranya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun melukai alisnya dan menikmatinya. Teman-teman, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak seenaknya hanya karena kita berempat tidak bisa melakukan apapun padanya.
Tidak ada seorang pun di kembang magia yang berani memprovokasi sekte awan berkabut kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Anda harus mengungkapkan diri Anda jika Anda memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyatakan bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru pecah, sekali lagi menjadi sangat sepi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan menatap langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini. Kedua belah pihak yang dilindungi di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klanmu, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api pelarian angsur menghilang di bawah mata banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Ya Fei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutup mulut. Kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Ini benar-benar dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang sama sekali setelah terdengar suara kecil. Pria muda berjubah hitam yang memimpin penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Sudah 3 tahun, Mystic Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih utangmu. Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota menjadi padat sepenuhnya. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan, nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan, dia adalah orang yang telah menjungkir balikan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect? Omong kosong, dia hanya diusir dari kekaisaran magia oleh Mystic Cloud Sect. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect, kan? Hihi, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Mystic Cloud, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu membalikkan Mystic Cloud Sekte 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hihi, sepertinya Mystic Cloud Sect ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, penjaga keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia. Yaoye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan 1 pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alchemist saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yaoye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik.
Ini sebenarnya dia, bukankah dia diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sect, dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dadoushi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Ma Jia yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah raungan tua dari Mystic Cloud Sect. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun San adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiaoyan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya. Seorang elit Dou Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia menjadi linglung sesaat. Orang ini memang menakutkan, mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang besar saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiaoyan. Dengan cara ini, Kekaisaran Ma Jia memiliki orang kuat tambahan seperti Xiaoyan. Saya tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun San. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiaoyan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini, benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Mystic Cloud Sekte. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap menghasilkan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya reda. Sepertinya efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Jiama. TL, mengantarkan arang dalam badai salju, membantu saat orang lain sangat membutuhkannya. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang Kekaisaran Ma Jia memiliki orang yang kuat seperti Xiaoyan, mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun San di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di Asosiasi Alkemis, Fama menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana Mystic Cloud Sekte mendominasi Kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun San, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Petik 2. Klanmu. Kepala klanmu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga, kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiaoyan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk ditampar di wajah Anda? Haha, semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Mystic Cloud Sect dalam waktu 3 tahun yang singkat.
Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit ketika dia melihat ke arah Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikkan seluruh situasi kekaisaran Magia hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jie. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Mystic Cloud Sect karena kami takut akan yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku mataku akan menjadi buta ini dan hatiku menjadi kacau. Nalan Su diam. Dia bisa merasakan betapa penyesalan ada di hati Nalan Jie saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk. Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan, Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya, dasar bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim, Xiao Yan. Bagaimana bisa, kamu sebenarnya masih hidup? Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai Tua. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yun San dengan tangan saya? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu. Hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari Mystic Cloud Sect, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong. Tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Sepasang peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap Doqi yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Dowang. Tampaknya Mystic Cloud Sekte benar-benar berusaha keras untuk melenyapkan klan primer tanpa hambatan. 7 Dou Wang, 2 Dou Huang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi Mystic Cloud Sect ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa karena tertarik. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk.
Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, menurutmu apakah aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Douqi di punggung orang-orang ini begitu cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Sinar cahaya terbang menjenguk langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Douqi di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota kembali menjadi sunyi melihat kemunculan 10 sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang tercengang saat mereka melihat unit Douwang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Douwangs. Barisan ini, banyak orang dengan tenang menarik napas sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli Douwang di seluruh lengkungan Jiama. Namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih fokus saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengejutkan sekte awan berkabut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sukacita segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyentuh pundak Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Orang baik. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Anda sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang." Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. 2 Douwang, 7 Douwang. Sangat bagus, sungguh tidak disangka bahwa Mystic Cloud Sect telah memberikan hadiah sebesar itu begitu saya kembali. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih jelek ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui awal hari ini. Meskipun Mystic Cloud Secte berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Apalagi dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk selai ke Mystic Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya bekerja di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Sekte Mystic Cloud? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 Douwang dan 2 Douhuang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-kata kunci yang sederhana mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak Doukis yang kuat yang tidak lebih lemah dari Douwang dari Mystic Cloud Secte meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok buram hitam yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Mystic Cloud Secte yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdegup kencang saat dia melihat dinginnya dingin dari Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang pembohong segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Mystic Cloud Secte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan.
Kami akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kami harus bertarung untuk orang terakhir kami. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan tangisan yang teratur setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi mengayunkan senjata mereka dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan pembohong oleh Mystic Cloud Sek ini, garis pertahanan di dalam Manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Dou Huang itu untuk kamu tangani. Serahkan sisa Dou Huang kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan Manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Dou Huang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Old Yinggu, dan ahli lain dari kelas Dou Huang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Mystic Cloud Sek saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Ya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak memikirkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap berada di punggungnya dikepakkan dan dia meluncur keluar sebelum menguasai medan pertempuran yang konflik di langit, benar-benar menghalangi dua Dou Huang Yundu dan Yunsa. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia menangguhkan ke Manor di bawah. Kepala klan, Mystic Cloud Sek akan dimuat ke halaman dalam. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan benturkan langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan Key Breaking Arrows. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam Manor. Menghadapi serangan manusia laut dari Mystic Cloud Sek, bahkan mereka, kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya, alis Yafei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa berat tersenyum ke arah Yafei, memperlihatkan gigi putihnya. Yafei Jie, kamu menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu. TL, Jie, kakak perempuan Yafei agak bingung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam secara bertahap melonjak ke hidung Yafei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya. Dasar anak nakal yang mengerikan, kamu masih ingin kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Yafei di dalam hati langsung menghilang seperti saat dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Benar, cepat datang dan temui kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru mengangkut tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan tidak peduli, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki, Xiao Yan terkejut. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah tutup ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali, anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut saat dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa dari yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu, aku baik-baik saja. Kakiku keracunan dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa saat menjawab.
Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak laki-laki, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan ada di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. Adik ketiga. Aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan beritahu saya bahwa Anda telah menjalani 3 tahun ini dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Saya harap begitu. Baiklah, anak nakal, seperti apa yang kamu lihat menangis di depan umum. Apalagi sekarang waktunya bukan untuk mengenang masa lalu. Xiao Ding meluncur ke bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Jie, terima kasih banyak. Serahkan Misty Cloud Sect di luar saya. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei menjawab setelah dia memikirkan kata-kata itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas Manor. Hei, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan berteriak ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok nyala api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ya Fei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ya Fei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat melambaikan tangannya yang lembut. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar Manor dari segala arah. Engah! Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika murid-murid dari Misty Cloud Sekte dengan liar menduduki Manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid Misty Cloud Sekte yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan berkali-kali terdengar serius. Engah, engah, engah. Oleh karena itu, murid Misty Cloud Sekte, yang telah mengerumuni Manor, berubah menjadi orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Mereka akhirnya pecah dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang sedih karena kematian mereka akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari pecahnya daging. Pada saat ini, bayangan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang yang tak terhitung banyaknya. Pada saat ini, bayangan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang yang tak terhitung banyaknya.